Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rekat, renungan singkat. Oleh sebab itu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepadamu Tuhan Yesus kami bersyukur kalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk sesaat sejenak membuka hati kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu sungguh menjadi terang bagi kami, sehingga boleh menuntun di dalam setiap kehidupan jalan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu dan kesempatan ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rekat renungan singkat pada saat ini, saya ingin memberi tema yaitu model hidup anak-anak kekasih. Model hidup anak-anak kekasih. Ayat Alkitab yang akan kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 1-2 dikatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam renungan ini saya ingin menyampaikan model hidup anak-anak yang kekasih. Model hidup anak-anak yang kekasih. Rasul Paulus memberi nasihat, dan beliau juga sekaligus mendorong agar setiap orang percaya hidup benar di hadapan Allah. Ada dua nasihat penting yang menjadi catatan orang-orang percaya di Efesus, bahkan di segala zaman, agar setiap orang percaya ini dapat mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang terbaik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, orang percaya harus hidup sebagai penurut-penurut Allah. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah menuruti orang tuanya. Allah berkewajiban menolong dan memberitahu kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Sama seperti kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu menuruti orang tua itu. Rasul Paulus mengarahkan jemaat di Efesus dan bahkan juga memberitahu kepada kita saat ini. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum, ya, sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengharapkan orang di Efesus agar selalu menjadi penurut-penurut Allah. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah menjadi suatu bagian yang integral. Artinya sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan jemaat di Efesus. Ketaatan menjadi suatu model bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya orang percaya di mana saja sampai sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat referensi yang lain, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus memberi nasihat
bagaimana seharusnya anak-anak Allah itu hidup taat, dan bagaimana hasilnya. Saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 14 sampai 16, firman Tuhan mengatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara-saudara, buah daripada ketaatan adalah hidup. Hidup apa, saudara? Hidup yang tidak beraib, hidup yang tidak bernoda. Buah ketaatan adalah hidup yang tak bercela, sehingga setiap anak Allah, mereka akan percaya seperti bintang di dunia. Jadi jelas ya saudara-saudara, standar kehidupan orang percaya adalah apa? Firman Tuhan. Kehadiran setiap orang percaya dimanapun, kapanpun, seharusnya apa, saudara? Seharusnya mendatangkan keindahan dalam komunitasnya, namun juga dapat memberikan warna dan menerangi dunia ini. Saudara-saudara, itulah yang pertama. Yang kedua, nasihat Paulus untuk orang percaya, saudara, apa? Harus selalu hidup dalam kasih, sama seperti kasih Kristus. Kembali di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan 2, saya bacakan firman Tuhan demikian, saudara-saudara. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pendengar rekat, setiap kali kita mengingat perintah supaya hidup di dalam kasih, maka kita, saudara dan selaya, seharusnya juga ingat bahwa kasih yang dimaksud adalah kasih Kristus. Rasul Paulus sungguh memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Yesus mengasihi kita, yaitu Yesus telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk siapa? Untuk kita, saudara dan saya. Jadi jika kita mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita, maka dalam mewujudkan kasih kita kepada sesama kita, mewujudkan kasih kita kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang percaya, kita harus rela menyerahkan yang terbaik di dalam hidup dan kehidupan kita bagi orang lain. Saudara-saudara, kasih yang di dalamnya ada kerelaan, kasih yang di dalamnya ada penyerahan hidup bagi yang dikasih disebut apa? Sebagai persembahan. Disebut sebagai korban yang harum. Bagi siapa? Bagi Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati orang-orang yang di Roma, jemaat di Roma, supaya mereka mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, tubuhnya sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara bisa perhatikan ayat itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saudara-saudara, orang-orang yang rela menyerahkan hidup dan kehidupannya dan mewujudkan kasihnya kepada orang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti orang tersebut mewujudkan persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudara-saudara,
Setiap anak-anak Allah wajib hukumnya memberikan persembahan dan korban yang berbau harum di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita bisa mempersembahkan yang terbaik sebagai persembahan yang harum dan berbau yang bisa dinyatakan kepada Tuhan? Ya, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah menerima anugerah, keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal, seharusnya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kita, yaitu memberikan persembahan dan korban yang berbau harum bagi Dia. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, ketaatan menjadi model kehidupan orang-orang percaya di Efesus dan bagi kita semuanya sampai saat ini. Buah dari ketaatan adalah hidup yang tidak beraib. Buah daripada ketaatan adalah hidup yang tidak bernoda. Buah daripada ketaatan adalah hidup yang tidak tercela. Sehingga apa saudara? Sehingga saudara dan saya sebagai anak-anak Allah mampu dan terus dapat bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Jika anak-anak Allah taat kepada Allah dalam segala hal, maka Ia akan menjadikan kita seperti bintang yang terus bersinar sehingga mendatangkan keindahan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesejahteraan dalam komunitas kita. Ketika kita hidup bersama dengan sesama anggota gereja, sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan kepada orang yang belum percaya kepada Dia. Saudara-saudara, pasti hidup kita yang bercahaya itu akan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Saudara-saudara, kami percaya bahwa setiap orang percaya memang harus hidup dalam kasih Yesus Kristus. Orang-orang yang rela menyerahkan hidupnya, menyerahkan sesuatu yang terbaik di dalam hidupnya, dan mewujudkan kasihnya kepada orang lain, berarti orang-orang tersebut menyatakan persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi setiap orang percaya wajib hukumnya memberikan persembahan sebagai korban yang berbau harum di hadapan Allah. Pertanyaannya, mampukah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa disebut sebagai anak-anak yang bisa menuruti perintah-perintah Allah? Dan yang kedua, sebagai orang percaya, kita pun harus hidup dalam kasih seperti kasih Kristus. Sehingga kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sebagai orang percaya, kita bagaikan bintang-bintang di dunia yang terus memancarkan kedamaian, memancarkan berkat bagi semua orang. Saya yakin bahwa renungan ini kiranya akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik saudara, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami tetap akan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, melalui komunitas kami. Biarlah kami akan senantiasa menjadi anak-anak yang menurut Engkau, menurut perintah Engkau. Kami juga bersyukur oleh karena Tuhan Yesus sudah menolong, sehingga kami sebagai orang percaya hidup di dalam kasih sama seperti Kristus. Kami mau meneladani kasih Kristus yang luar biasa. Bahkan Kau memberikan nyawamu, hidupmu yang terbaik. Ajar kami Tuhan, supaya kami pun dapat mewujudkan apa yang sudah diteladani Engkau kepada kami semuanya.
Akhirnya Tuhan, Kau akan memberkati semua mereka yang mendengar rekat renungan singkat pada saat ini. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada semua anggota KPW dimanapun mereka berada. Tuhan, berkat di dalam usaha pekerjaan. Tuhan, berkati di dalam setiap pendidikan anak-anak kami. Berkatilah Tuhan di dalam setiap pergumulan apapun juga, termasuk kalau di antara kami dan keluarga kami ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus menjamah dan Tuhan Yesus menyembuhkan, sehingga suatu ketika pun kami akan bersama-sama kembali beribadah di gereja kami, GBI Setia Bakti Kediri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku